1. Virus memiliki ukuran yang sangat kecil, sehingga hanya dapat diamati menggunakan mikroskop khusus. Mikroskop yang digunakan untuk melihat virus adalah A. Mikroskop cahaya, B. Mikroskop stereo, C. Mikroskop elektron, D. Mikroskop fase kontras, E. Mikroskop monokuler. Virus memiliki diameter antara 20 hingga 400 nanometer. Oleh karena ukurannya yang sangat kecil, virus hanya dapat dilihat dengan mikroskop elektron, yang menggunakan berkas elektron untuk membentuk gambar objek mikroskopis dengan resolusi tinggi. 2. Partikel lengkap virus yang disebut virion, terdiri dari dua komponen utama, yaitu A. Asam nukleat dan sitoplasma, B. Kapsid dan ribosom, C. Asam nukleat dan protein pelindung, kapsid, D. Amplop dan membran sel, E. Dinding sel dan asam nukleat. Virion, partikel lengkap virus, terdiri dari asam nukleat yang dibungkus oleh protein pelindung yang disebut kapsid. Asam nukleat ini dapat berupa DNA atau RNA, dan memiliki peranan penting dalam perbanyakan diri virus pada inang. 3. Pengelompokan virus menjadi virus DNA dan virus RNA didasarkan pada A. Bentuk tubuh virus, B. Keberadaan amplop, C. Jenis protein kapsid, D. Jenis asam nukleat yang menyusunnya, E. Mekanisme replikasi. Virus dikelompokkan menjadi virus DNA dan virus RNA berdasarkan jenis asam nukleat yang menyusunnya. Virus DNA memiliki asam nukleat DNA, sementara virus RNA memiliki asam nukleat RNA. 4. Berikut ini adalah salah satu contoh virus yang berbentuk kompleks: A. Virus influenza, B. Virus mosaik tembakau, TMV, C. Adenovirus, D. Bakteriofag, E. Virus rabies. Bentuk virus beraneka ragam. Bakteriofag adalah contoh dari virus yang memiliki bentuk kompleks, sementara virus influenza berbentuk amplop, virus mosaik tembakau, TMV, berbentuk helix, dan adenovirus berbentuk polihedral. 5. Berdasarkan strukturnya, virus tidak dapat dikategorikan sebagai makhluk hidup yang memiliki sel karena A. Virus memiliki asam nukleat yang berbeda dari sel, B. Virus tidak memiliki komponen sel seperti membran sel dan sitoplasma, C. Virus memiliki ukuran yang terlalu kecil untuk menjadi sel, D. Virus tidak memiliki protein reseptor, E. Virus hanya dapat menginfeksi sel hewan. Virus bukanlah sebuah sel karena tidak memiliki komponen sel seperti membran sel, sitoplasma, dan ribosom. Unit terkecil dari makhluk hidup adalah sel, dan virus tidak memiliki struktur seluler lengkap. 6. Agar virus dapat menginfeksi sel inang, harus ada kecocokan antara A. Asam nukleat virus dan asam nukleat sel inang, B. Protein kapsid virus dan protein sel inang, C. Protein reseptor pada bagian luar virus dan protein reseptor pada membran sel inang, D. Bentuk virus dan bentuk sel inang, E. Kapsomer virus dan membran sel inang. Virus dapat menginfeksi sel inang apabila struktur protein reseptor pada bagian luar virus cocok dengan protein reseptor pada membran sel inang. Kecocokan ini memungkinkan virus untuk menempel dan memasukkan materi genetiknya. 7. Perbedaan utama antara siklus litik dan siklus lisogenik pada replikasi virus adalah A. Pada siklus litik, sel inang tetap hidup, sedangkan pada siklus lisogenik sel inang pecah. B. Pada siklus lisogenik, sel inang memperbanyak diri dengan membawa asam nukleat virus. C. Siklus litik terjadi pada inang dengan ketahanan yang tinggi. D. Siklus lisogenik tidak dapat beralih menjadi siklus litik. E. Siklus litik tidak memiliki tahapan sintesis.
Siklus litik berakhir dengan pecahnya sel inang. Sedangkan pada siklus lisogenik, sel inang akan tetap membawa asam nukleat virus dan dapat memperbanyak diri. Siklus lisogenik terjadi pada sel inang yang memiliki ketahanan tinggi. 8. Tahap akhir dari siklus litik pada replikasi virus adalah A. Tahap perakitan, B. Tahap pelepasan virus baru, C. Tahap sintesis asam nukleat virus, D. Tahap penetrasi asam nukleat virus ke dalam sel inang, E. Tahap penempelan virus pada sel inang. Siklus litik dimulai dengan penempelan dan penetrasi, diikuti dengan sintesis dan perakitan. Tahap akhirnya adalah pecahnya sel inang dan pelepasan banyak virus baru, yang disebut sebagai lisis. 9. Virus jenis baculovirus dimanfaatkan sebagai biopestisida karena A. Menyerang sel hewan, B. Menyerang sel tumbuhan, C. Menyerang serangga dan arthropoda, D. Merusak protein kapsid, E. Mencegah pertumbuhan bakteri. Baculovirus adalah virus yang menyerang serangga dan arthropoda. Kemampuan ini dimanfaatkan sebagai biopestisida di lahan pertanian untuk mengendalikan hama secara biologis. 10. Dalam proses terapi gen, virus dimanfaatkan karena kemampuannya untuk A. Menghancurkan sel kanker secara selektif, B. Menghambat replikasi bakteri patogen, C. Menginfeksi sel inang dan mengirimkan gen terapeutik, D. Melemahkan sistem kekebalan tubuh, E. Memproduksi insulin dalam jumlah besar. Dalam terapi gen, virus dimasukkan gen terapeutik. Virus kemudian mengirimkan gen ini ke sel target untuk memulihkan fungsi gen yang rusak. Kemampuan virus untuk menginfeksi sel inang dimanfaatkan untuk tujuan ini. 11. Vaksin dibuat dengan menggunakan A. Virus yang masih aktif dan utuh, B. Asam nukleat virus yang masih aktif, C. Virus inaktif atau bagian struktur tertentu pada virus, D. Protein reseptor virus saja, E. Sel inang yang sudah terinfeksi. Vaksin dibuat menggunakan virus inaktif atau bagian struktur tertentu pada virus yang berfungsi sebagai protein khusus. Bahan-bahan ini akan memicu terbentuknya respons kekebalan tubuh untuk melawan suatu penyakit. 12. Mekanisme sabun dalam mengurangi penyebaran virus, khususnya virus yang memiliki amplop, adalah A. Membuat lapisan pelindung pada kulit, B. Membunuh virus secara langsung dengan alkohol, C. Merusak struktur amplop pada virus, D. Meningkatkan sistem kekebalan tubuh, E. Mengikat asam nukleat virus. Sabun mengandung zat amilik yang secara struktural mirip dengan lipid pada amplop virus. Sabun bersaing dengan lipid tersebut, sehingga mampu merusak struktur amplop pada virus dan melepaskan virus dari kulit. 13. Cara penyebaran virus penyebab penyakit demam berdarah adalah melalui A. Percikan cairan tubuh penderita, B. Injeksi langsung ke aliran darah, C. Sentuhan dengan benda yang disentuh penderita, D. Droplet yang dikeluarkan penderita, E. Perantara nyamuk Aedes aegypti. Virus dengue yang menyebabkan demam berdarah menyebar melalui perantara nyamuk Aedes aegypti. Cara penyebaran ini berbeda dengan virus lain seperti varicella zoster, cacar, atau HIV. 14. Jenis vaksin yang dibuat dari patogen yang telah dihancurkan kemampuan infeksinya, tetapi tetap mampu menstimulus antibodi adalah Inactivated Wool Agent Vaccines adalah vaksin yang dibuat dari patogen yang telah dihancurkan kemampuan infeksinya, sementara Attenuated Wool Agent Vaccines dibuat dari patogen hidup yang dilemahkan.
15. Aciclovir adalah zat antivirus yang bekerja dengan cara A. Merusak protein kapsid virus, B. Menghambat proses sintesis DNA virus pada sel inangnya, C. Mengaktifkan limfosit untuk melawan virus, D. Merusak amplop virus, E. Menghambat penetrasi virus ke dalam sel inang. Aciclovir adalah zat antivirus yang menghambat proses replikasi virus herpes simplex, HSV, dengan cara menghambat proses sintesis DNA virus pada sel inangnya, sehingga mencegah perbanyakan virus. 16. Peranan virus dalam pengobatan biologis adalah kemampuannya untuk A. Memicu produksi antibodi dalam tubuh, B. Melemahkan atau membunuh bakteri, jamur, atau protozoa patogen, C. Menjadi bahan dasar terapi gen, D. Memproduksi insulin dalam jumlah besar, E. Mengirimkan gen terapeutik ke sel target. Kemampuan virus dalam melemahkan inangnya dimanfaatkan dalam pengobatan biologis. Virus digunakan untuk melemahkan atau membunuh bakteri, jamur, atau protozoa yang bersifat patogen, yang membantu mengobati penyakit. 17. Contoh penyakit yang disebabkan oleh virus pada hewan adalah A. Mosaik dan tungro, B. Rabies dan tetelo, C. Demam berdarah dan polio, D. Herpes dan AIDS, E. Cacar dan influenza. Beberapa penyakit yang disebabkan oleh virus pada hewan. 2 di antaranya adalah rabies dan tetelo. Sementara itu, mosaik dan tungro adalah penyakit pada tumbuhan, sedangkan lainnya adalah penyakit pada manusia.